Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Aku lagi mau review mesin mesin yang saya beli ya. Ini saya reviewkan ke kalian. Siapa yang mau ikut gabung silakan bergabung. Ini mesinnya bagus sekali loh, buat mengadon roti, mereknya Gomesin. Apabila rotinya sudah jadi ya, hasil roti betul-betul gemesin. Ini saya lagi mengadon adonan roti pakai mesin Gomesin. Mesin Gomesin memang gemesin ya, bikin rotinya betul-betul mengembang maksimal ketika kita mengadon pakai mesin Gomesin. Siapa yang mau beli mesin Gomesin silakan ya, mau bertanya-tanya mungkin harganya berapa ya, kualitas rotinya nanti seperti apa waktu pakai mesin Gomesin ya, bisa bertanya sayang, tidak apa-apa. Oke, siapa yang mau bertanya ya seputar mesin Gomesin silakan. Tidak apa-apa, siapa tahu ada yang mau bertanya, Kak, kapasitas berapa liter, mengadon adonan, sekali mengadon berapa kilo, silakan bertanya ya. Anda berada di tangan yang tepat untuk mempromosikan mesin Gomesin ya. Terima kasih Octavia yang sudah mengendorse saya untuk mempromosikan mesin Gomesin. Tapi memang mesin Gomesin memang bagus digunakan. Kukira bohong-bohong ya, ternyata adonan bisa kali seketika waktu mengadon, tidak membutuhkan waktu sekitar setengah jam atau paling lamanya 1 jam, karena mesin Gomesin memang terbaik digunakan untuk bikin adonan roti kan. Memang mesin Gomesin memang gemesin, rotinya bagus sekali. Coba dilihat rotinya ya, ini dia rotinya, memang bagus rotinya ya. Ini hasil karya dari mesin Gomesin ya. Saya menggunakan mesin Gomesin, ini hasil karya aja ya, mesin Gomesin. Tapi memang mesin Gomesin memang begini ya, kalau bikin roti tidak butuh lama ya mengadon. Siapa yang mau beli mesin Gomesin ya silakan. Aku sudah review mesin, aku sudah unboxing mesin Gomesin di YouTube channelku ya. Yang mau menonton silakan, penasaran. Ya, jadi ini roti yang mengadon pakai mesin Gomesin. Betul-betul mesinnya bagus ya, bagus sekali. Kalau apabila ada yang mau bertanya ya kemampuannya dan kelebihannya mesin Gomesin silakan. Ini hasil rotinya ya, yang bikin roti apa hari ini. Saya mau bikin roti ini karena roti ini sudah sisa 2. Susan Cake, kakakmu lagi mau bikin roti ya, roti sobek, karena roti sobeknya sisa 2. Ini laris sekali saya jual. Ini persatuannya saya jual 10.000. Oke. Kalau misalnya adonannya sudah setengah kalis, berapa gram Kak? Untuk berat adonannya 20 gram, loyangnya 14 kali 7, masuknya 6 ya, 6 loyang, 6 adonan maksud saya ya, 6 adonan sayangku cintaku. Jadi setelah adonannya setengah kalis, terakhir kalau kita bikin adonan sayangnya, adonan roti apapun itu, tips kita, mentega, butter, margarin itu terakhir kita mix ke adonannya yang sudah setengah kalis ya, seperti ini. Garam terakhir kita mix ke adonannya sudah setengah kalis. Terus pewangi rasa pandan. Oke, totalnya 120 gram ya Kak per loyang. Iya sayang, 120 gram, kalikan aja 20 dikali 6 ya, jadi 120 gram. Jualnya 10.000 satu loyang ya. Siapa tahu mau jadi ide jualan buat Susan, silahkan. Saya mau motong butternya dulu, jadi saya taruh dulu di sini ya. Ini
Ini pakai butter, tidak pakai butter, pakai mentega aja, mentega kiloan aja aku pakai. Rotiku cantik-cantik. Yang penting tipsnya itu cara mengadonnya. Kalau mengadonnya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Oke, nyalakan mesinnya. Nyalakan mesinnya ya. Ini sudah ada mentega. Jadi saya tidak pakai butter karena ini roti ekonomis. Mentega, garam, dan pewangi. Ini sudah saya mix. Kenapa harus di mix terakhir? Supaya nanti adonannya ini cepat kalis ya. Jadi tips saya, apabila Susan mau mengadon roti, jangan langsung dicampurkan menteganya sama garam. Mentega, garam itu terakhir kita mix ke adonannya sudah setengah kalis. Oke. Nah, jadi ini diadon lagi ya. Ini sepertinya kurang air, saya tambahkan air sedikit. Sekarang siapa yang mau beli jadi mesin yang saya gunakan bisa memilih mesin gomesin. Mesin gomesin memang mesin untuk bikin roti, adonan roti, sehingga adonan roti ini betul-betul kalis. Dalam waktu seketika kita mengadon roti, adonannya cepat kalis. Nah, coba dilihat ya, adonannya cepat cara mengadonnya. Dan pastinya kalau cepat begini cara mengadon, otomatis kan adonannya betul-betul kalis. Ada yang mau bertanya seputar mesin pengadon yang saya gunakan, silakan ya. Atau ada yang mau minta tips cara bikin roti, silakan. Ini saya lagi bikin roti sekaligus. Ada yang mau bikin roti, ada yang mau bertanya seputaran untuk bikin roti, silakan ya. Wah, ada air dari pegunungan datang ternyata. Mana ini Uci, mana ini Silvana? Kok nggak hadir ini ya? Silvana sama Uci kok nggak hadir? Kalian kemana? Silvana, Uci, kemana kalian kok nggak hadir di perkuliahanku? Silvana, Uci, di mana di kau kalian semua? Oke, siapa yang mau bertanya silakan bertanya. Ayo. Halo, apa? Piye kabare? Surabaya ya. Kak, Silvana lagi ada di nyulik kali Kak. Kan minggu ini. Oh, astaga, iya ya. Mungkin ada yang culik dia, kasihan. Soalnya ini hari Minggu, aku lupa. Pantasan kok penontonku sedikit. Berarti orang-orang ini pada pergi endahoy ya, mereka semuanya. Endahoy itu pergi liburan, mungkin pergi jalan-jalan kah ke suatu tempat kah, atau pergi berkemah kah ya. Mungkin si Silvana pergi berkemah ya. Mungkin Silvana pergi berkemah ke gunung kayaknya. Kak, Dengko sama NSPN bagusnya mana? Bagusan susu Dengko sayang ya. Bagusan susu Dengko. Karena kalau susu Dengko ini bisa dijadikan untuk bahan isian roti, dan dia tidak lengket ya, tidak menggepul-gepul gitu seperti kalau NSMPE untuk bikin isian roti juga itu dia bisa menggepul-gepul seperti itu ya, bergumpal-gumpal, maksudnya saya bergumpal-gumpal.
Kalau untuk bikin adonan roti lebih enak susu dengko juga. Dia itu lebih wangi, lebih strong wanginya ya susunya, dan rasanya lebih nikmat kalau untuk bikin adonan roti ya. Ya sayangnya di fried grill ya. Jadi perbedaannya susu dengko untuk bikin adonan roti-rotian atau segala jenis macam roti-rotian atau perkue-kuean, sebaiknya kalian memilih susu dengko, karena susu dengko memang bagus untuk bikin adonan roti-rotian. Ya seperti itu sayang. Air pegunungan sudah pergi. Kata kita enggak Indohoy kah? Enggak, kalau saya Indohoy-nya terus selalu di sini kasihan. Ya, kecuali 3 bulan sekali aku Indohoy pergi libur. Indohoy-nya aku itu 3 bulan sekali ya. Sekarang untuk 3 bulan ini serius cari uang, karena banyak sekali uang sudah kuhabiskan dalam 3 bulan belakang terakhir. Banyak sekali uang saya habiskan. Pertama, mamaku pergi haji ya, mau berangkat haji bulan 6. Uangku sudah saya kasih ke orang tua, belum lagi nanti biaya operasiku. Jadi aku harus ini ya, harus betul-betul save money. Jangan sering-sering Indohoy setiap minggu, nanti kasihan uangnya ya. Ini loyang yang saya gunakan ya. Ini loyang yang saya gunakan untuk bikin roti sobek. Ada yang mau loyangnya operasi berapa kak? Operasi harganya mahal sayang, 30 juta. Karena aku ada dulu pernah operasi kelopak mata gagal. Dokter itu rusakin mataku, jadi banyak bekas jahitan di sini dan itu kasar sekali. Dan itu harus dioperasi balik ya. Kalau tidak nanti, dan ada jahitan juga belum dilepas di sini ya. Di sini mataku, di sebelah mata kiri ada jahitan belum dilepas sama dokter waktu aku operasi kelopak mata dulu ya. Jadi harus diperbaikin lagi. Kalau tidak nanti akan rumit ya, seperti itu. Aku operasinya nanti di Surabaya ya, jadi doakan semoga operasiku berjalan lancar. Karena banyak sekali bekas jahitan di sini dan itu seperti berparut. Aku gagal operasi kelopak mata ya sayangnya. Tapi aku menemukan dokter paling bagus di Surabaya, namanya Dokter Bambang. Jadi bulan depan aku mau ke sana operasi buat memperbaiki kelopak mataku yang sudah rusak. Makanya aku sering pakai filter. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan kalau mau bertanya masalah pribadiku juga enggak apa-apa kok ya. Kalau mau bertanya tentang pribadiku juga nggak apa-apa kok, silakan ya bertanya ya. Aku baru upload buat roti apa kak? Yuyun sayang, aku lagi bikin roti ini, roti sobek. Aku lagi ngules loyang-loyangnya ya, karena roti sobekku sudah mulai habis dan roti manisku sudah mau mulai habis. Coba dilihat, itu sudah mau mulai habis.
Makanya aku bikin roti lagi nih. Ada yang mau bertanya silakan ya. Oke, adonannya sudah kalis, tapi aku masih pengen agak lembek sedikit. Ini belum terlalu kalis. Adonannya agak keras sedikit ya. Aku pengen teksturnya itu agak lembek sedikit, jadi aku kasih air sedikit. Gimana boliku? Selamat bergabung, apa kabar Mami Debbie? Salam kenal Mami Debbie. Salam kenal Mami Debbie ya, salam kenal Usi. Selamat bergabung di live streamingku. Usi mau bertanya tentang seputar roti nggak apa-apa, silakan. Aku lagi bikin roti ini ya. Ini baru pertama bergabung ya Usi ya di TikTokku. Jadi TikTokku ini lebih bikin roti-rotian sama perkue-kuean, bukan pamer ini kah itu kah ini kah, lebih mengajarkan orang-orang ilmu perbakingan di TikTokku dengan cara aku melakukan live streaming, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan followersku. Terima kasih sudah dibagikan ya, sudah di tap layarku. Terima kasih Nasia sayang. Kakak dari mana? Aku daerah Bugis ya. Aku sering komen kak, tapi malam-malam. Iya, makasih Usia, sering komen tapi malam-malam. Makasih sayang Usi, sudah komen tapi malam-malam ya. Karena aku kan selalu aktif ya, selalu aktif di TikTok sekarang. Aku live streaming ya. Aku membagikan kegiatanku setiap hari bikin roti seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, mau konsultasi silakan. Ada yang mau tanya-tanya tentang diriku, kepribadianku, tidak apa-apa. Boleh kok, aku orangnya terbuka. Terbuka sekali aku orangnya. Loyang ukurannya 14 kali 6. Loyangnya 14 kali 6. Lebarnya 14, tingginya 6 ya. Untuk berat adonannya 20 gram, masuk adonannya ke loyang itu 6. Ini saya jual 10.000 satu loyang ya. Ini aku lagi bikin adonannya. Oke, adonannya sudah betul-betul kalis. Jadi adonan roti itu kalau sudah kalis, langsung kita keluarkan dari pengadon adonan roti ya. Dan kalian bisa lihat betul-betul adonannya kalis. Jadi kalau mengadon roti itu memang saya sarankan memang harus menggunakan mesin ya sayangnya. Tapi kok menurutku ini kok adonannya apa ya, oh sudah bagus, adonannya bagus kalis ya. Coba saya mau kalis ya. Oke, siapa yang mau bertanya seputar mesin merek apa kak? Mesin merek Gomesin. Memang gemesin bikin roti gembal-gembul ya, gembal-gembul. Coba lihat rotiku. Oke, ini rotinya ya. Jadi ini hasil roti yang menggunakan merek mesin Gomesin. Merek mesin Gomesin memang gemesin bikin roti, rotinya gembal-gembul. Nah, ini hasil roti yang saya gunakan memakai mesin Gomesin.
Jadi hasilnya betul-betul gembal-gembul ya, gembal-gembul seperti ini. Silvana kemana? Silvana, Uci kemana? Kalian kemana? Kok aku tuh kangen loh sama kalian. Kok nggak ada kumpul-kumpul di sini ya? Nggak ada yang komen-komenin aku yang lucu-lucu seperti itu ya. Kalau ada kalian kan rame. Nah ini kakak body goals dietnya ya kak. Aku ndak diet juga sih. Aku fitness sayang Usi. Kakak Devita orangnya fitness ya, makanya bodinya body goal ya. Saya orangnya nge-gym, makanya bodyku goals. Saya fitness dijual berapa kak? Rotinya dijual 10.000 satu loyang ya. Apa ini? Di Bali rumah sendiri apa sewa ruko? Sewa ruko, tapi aku bisa tinggal di sini ya. Aku belum ada rumah di Bali, kesian. Mbak bikin opo? Aku iki loh bikin ini loh sayang. Iki loh aku bikin roti ini, roti sobe ya, roti sobe aku bikin iki loh ya. Nah. Nur lagi bikin apa sayang? Mahal ya kak sewa di Bali. Wih mahal sekali sayang. Ini aja tempat sewaannya 1 tahun naik sekarang, yang tadinya 23 juta naik 30 juta. Jadi berat adonannya ini masing-masing 20 gram. Oke, ada pertanyaan ya. Tadi saya ke sana Mbak, masih tidur. Iya. Oh, Nur ya. Aku sudah tahu Nur, maaf aku lupa. Ternyata ini ya, ternyata langgananku yang sering belanja roti sama aku. Pakai oven apa, Kak? Aku pakai oven Spelin sayangnya.
Pakai oven apa kak? Merek ovennya sepilih dijual berapa ke roti manisnya? Yang roti manisnya saya jual 3.000 sayang ya, 3.000 ya, roti manisnya 3.000. Terus roti ininya 10.000 ya, yang pakai loyang kayak gini. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, tidak apa-apa ya. Iya Bu, nanti sebentar aku masih bikin roti, belum selesai. Boleh, sama nasi enak. Yang penting ada isi perut. Apa ini Mbak, kapan bikin bakpao? Bikin bakponya nanti ya. Aku ada bikin bakpao kok, nanti sebentar aku bikin bakpao. Nanti kesini sore ada bakpao kok sayang. Kok tidak dironding? Tidak perlu dironding ya. Kalau dironding ribet. Bisa diginiin. Kok diginiin juga bagus. Ronding aja deh. Jadi gampang. Bisa kok dironding. Ini saya ronding, lebih bagus. Malas aku. Lebih bagusnya saya begini. Aku lebih senang aku diginiin aja. Malas aku rolling-rolling. Tapi boleh juga sih rolling aja. Rolling aja ya. Bagus juga sih, ide bagus ya. Bisa sekali dua rollingnya. Tapi kadang rolling ini di sini kita capek loh. Makanya aku lebih senang kayak giniin ya. Rolling itu capek di sini kadang, capek lengannya tanpa isi kakak. Ya tanpa isi sayang. Kadang kalau rolling itu sakit tangan ini ya, makanya berotot di tangan. Sakit tangan.
Saya juga kalau bikin roti tidak rolling buletin pakai tangan. Iya, soalnya kalau di rolling tangannya sakit sayang. Roti manisnya 3000 berat berapa kak? 40 gram sayang roti manisnya. Kalau misalnya terlalu besar bisa 30 gram ya. 30 gram sampai 40 gram. Sudah bagus kok itu ya. Tanpa isi ya, tanpa isi roti manisnya 3000-an berat berapa kak? 3000-annya berat 40 gram ya sayangnya, karena saya jualannya di komplek, makanya nggak bisa mahal-mahal, makanya rotinya segitu harganya. Ada pertanyaan, roti manisnya 3000-an. Oke, ada pertanyaan silakan ya. Kak, sehari bikin berapa kilo? Sehari bikin 5 kilo sayang. Malam 2 kilo, pagi 3 kilo ya.
Malam 2 kilo, pagi 3 kilo. Jadi sehari totalnya 5 kilo, 4 kilo. Kadang 2 kilo, 2 kilo aku bikin, kadang 5 kilo. Tapi rotiku habis dalam 1 hari ya. 1 hari tuh habis rotinya. Nggak pakai isian ya bun, nggak pakai sayang isian ya. Ini roti sobek nggak pakai isian. Di atasnya dikasih topping keju sama gula pasir ya, taburan gula pasir sama keju Mama Lina. Dijual berapaan bun? Dijual 10.000 ya. Dijual 10.000 per loyangnya. Ini untungnya banyak ya. Modalnya cuma 60.000. Modalnya cuma 60.000. Doknya berapa loyang ukurannya? Doknya 20 gram masuk loyang 6 piece ya. Loyangnya 14, tingginya 6.
belakangnya ya. Mama Bina, apa ini? Maaf ya, berapa sobek per loyangnya, Kak? Berapa sobek per loyang? 10.000. Berat adonannya 20 gram ya. Isi berapa biji Bunda? Isinya 6 pix ya sayangnya, 6 pix. Coba bisa dilihat. Isinya 6. Nih. Isinya 6 ya. Ini loyangnya ukurannya 14 kali 6. Berat adonannya 20 gram. Isinya 6. Saya jual 10.000. Loyangnya jadi 18 loyang. Jadi 18 loyang sayangnya. Jadinya 18 loyang. Jadinya 18 loyang. Untung 120.000 ya. Untung 120.000. Bun mau RSP rotinya. Apa itu RSP roti sayang? Jadinya 18 loyang ya, dijual berapa? 10.000 sayang. Resepnya Bun. Resepnya belum saya tayangkan di channel YouTubeku, tapi segera saya tayangkan ya. Ini 1 kilo jadinya 18 loyang. 1 kilo jadinya 18 loyang ya. Dijual di rumah aja kah? Iya, dijual di rumah. Coba lihat.
Itu saya jualan di rumah ya. Jadi seperti ini jadinya. Ini yang sudah matang ya, seperti ini. Adonannya pakai susu cair atau air es aja. Pakai susu cair ya, dan air es juga. My passion point, aku untuk bikin rotinya ini pakai susu. Pakai susu cair, tidak pakai susu bubuk, tapi pakai air es juga ya. Kalau tidak ada air es bisa pakai suhu ruang. Asalkan mesinnya bagus. Kecuali kalau mesin pelentarinya agak kurang bagus pakai air es. Tapi kalau misalnya mesinnya bagus, bisa mengadon adonan cepat kalis, bisa pakai suhu ruang juga nggak apa-apa. Karena fungsinya air es di sini mengatur suhu adonan tetap stabil, rendah mengembangnya waktu kalian bikin adonan berterian. Adonannya pakai susu cair atau air es. Ukuran loyangnya 14, ukuran loyangnya 14 ya, 14. Lebarnya, tingginya 6 ya. Bikin YouTube pun RSP-nya. Oh, resepnya. Oh, iya, lusa saya tayangkan ya. Resepnya lusa saya tayangkan, ditunggu. Lusa saya tayangkan resepnya, ditunggu. Kak, kalau buat roti, oh gimana ya, masak proofingnya dan cara opennya. Itu sudah ada, saya tayangkan resepnya dan cara memanggangnya di channel YouTubeku Gemilang Sus ya, Gemilang Sus. Ya sayangnya. Nah, ini jadinya. Kalau yang belum jadi seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ya, kecil jadinya seperti ini besar. Jadi bedanya bisa dilihat. Itu. Ini yang sudah jadinya ya. Ini rotinya yang sudah jadi. Bisa dilihat. Yang belum jadi yang ini. Ukurannya 20 gram jadinya besar. Doknya 20 gram. Ya. Untuk 1 kilo jadi loyangnya ukuran 14 kali 6 itu jadinya 18 loyang ya. Jadinya 18 loyang. Jadi saya jual 10.000 seperti ini. Doknya 20 gram, saya buat 2 kali keluar dari oven langsung ambles. Pakai oven apa sayang? Gemilang Sus. Pakai oven apa? Pakai oven tangkring atau oven gas? Saya tanya. Gemilang Sus. Pakai oven tangkring atau oven gas? Saya mau tanya. Oven listrik. Tidak masalah sih. Tidak masalah ya kalau pakai oven listrik. Seandainya ovennya ini betul-betul panasnya merata. Setauku kalau pakai oven gas, oven listrik itu apinya merata sayang. Kecuali pakai oven tangkring ya. Karena ini pakai resep siapa sayang? Aku mau tanya. Gemilang Sus, pakai resep saya atau resep Anda sendiri? Resepnya Gemilang Sus sendiri atau pakai resep saya? Saya mau tanya. Ya. Jangan-jangan kesalahan di resepnya. Jangan-jangan kesalahan di resepnya. Kalau pakai resep saya tidak mungkin tidak jadi. Resep saya begini loh ya. Kalau mau pakai resep saya. Saya ada channel YouTube ya, Dapur Devita. Ini tadi ada cowok bertanya siapa ini. Ukuran loyangnya berapa Kak? Ahmad Juna, ukuran loyangnya 16 lebarnya, tingginya 16 lebarnya, tingginya 14 lebarnya, sorry. Ya, 14 lebarnya, ini bisa dilihat ya, 14 lebarnya, tingginya 6. Berat adonannya masuk 6 ya. Jadi kalau misalnya tingginya 6 berarti 6 juga masuk loyangnya. Masuk adonannya seperti itu tipsnya ya dari saya. Berat adonan 20 gram. Ya, berat adonan 20 gram. Berat adonan 20 gram. Kak pakai tangkring. Kalau pakai oven tangkring, saya tidak bilang oven tangkring tidak bagus ya, Ahmad Juna. Cuma nanti apinya kurang merata. Tapi kalau beli oven tangkring yang besar, yang besarnya yang 70 cm itu bagus oven tangkringnya. Tapi kalau oven tangkringnya yang kotak, yang kecil untuk memanggang roti itu kurang bagus. Nanti hasil rotinya kurang maksimal. Karena oven tangkring ini didudukkan di kompor gas ya, tetap menggunakan oven gas, tetap menggunakan gas tabung LPG. Cuma
apinya tidak merata. Kalau open gas kan betul-betul gasnya langsung disambungkan ke ovennya melalui apanya itu, pokoknya seperti itu ya, melalui selangnya, maksudnya ada selangnya ya, melalui selangnya. Jadi kalau kita menggunakan open gas ini betul-betul gasnya sama selangnya itu langsung tersambung ke ovennya ya. Minta resepnya dong Kak. Ini resepnya belum saya tayangkan, resepnya 2 hari lagi baru tayang ya. Ya seperti itu Ahmad Junaidi ya. Kalau memakai oven tangkring juga bisa, tapi takutnya nanti rotinya bisa turun ya. Kadang ada yang bikin roti pakai oven tangkring itu rotinya turun karena kenapa? Apinya tidak merata. Dan pertama kalau pakai oven tangkring kita gunakan itu matangnya lamanya merata, lama matangnya lama. Yang pertama. Yang kedua apinya tidak merata. Yang ketiga, saking lamanya kita memanggang roti pakai oven tangkring, nanti hasil rotinya itu bisa kering ya, seperti itu. Sama aja kayak ini ya, kayak jemur pakaian ya, sama aja kayak jemur pakaian ya. Baru gabung Kak, minta resep dong Kak. Resepnya 2 hari lagi baru tayang Ahmad Junaidi ya. Jadi Ahmad Junaidi tabung-tabung uang ya, tabung-tabung uang, beli oven gas seperti saya yang mereknya Sepelin, itu yang bagus. Belinya yang agak besar, jangan yang agak kecil ya. Kalau perlu yang bisa nyalakan ke samping ya. Saya doakan Ahmad Junaidi nanti ada rezeki bisa beli oven yang seperti saya punya. Berapa lama proofingnya Kak? 2 jam. Proofingnya 2 jam sayang. Apa pengaruhnya jika adonan roti memakai susu bubuk? Kalau misalnya pengaruhnya pengaruh adonan roti ini kita menggunakan susu bubuk, rasanya lebih wangi ya, yang pertama, dan rasanya lebih enak, menambah rasa ya. Jadi susu bubuk ini menambah rasa ya, menambah wangi rasa susu seperti itu. Kalau ada susu bubuknya lebih menambah rasa, lebih wangi susu seperti itu ya. Berapa harga oven gas Kak? Oven gas harganya yang paling bagus itu beli harganya yang 5 juta ya, 4 juta, 5 juta. Jangan beli yang di bawahnya 3 juta. Kalau beli yang 3 juta itu ovennya kecil, oven gasnya. Sama aja nanti jatuhnya kayak oven tangkring ya. Saya kasih tips ini ya, karena saya sudah punya oven yang kecil, yang besar ya. Dari awal saya belajar bikin roti itu pakai oven tangkring, pakai oven ini, dan hasil rotinya itu kurang memuaskan ya. Jadi kalau mau beli oven gas, saya kasih tips sekalian yang agak medium, yang agak besar, yang seperti saya punya. Mau lihat nggak oven yang saya punya? Kalau mau mau lihat, bilang aku mau lihat Kak ya. Aku ada contoh ovennya di belakang. Kalau mau bilang oke, sebentar ya. Oke, saya kasih lihat ya oven yang saya sering gunakan memanggang roti. Saya bersihkan dulu. Nah, ini oven yang sering saya gunakan untuk memanggang roti. Ini panjangnya sebentar saya lihat dulu ya. Ini panjangnya 70 cm. 70 cm kali ya. Sebentar. Saya ukur dulu ya. Pak, ovenku itu kira-kira ada panjangnya berapa? Hampir 1 meter ya. Ini panjangnya hampir 1 meter ya. Panjangnya hampir 1 meter. Antara oven gas dan deck lebih recommended mana? Ya, oven deck lah sayang ya. Oven deck kan lebih bagus karena ada pematiknya. Pakai oven yang ini lagi, ada listriknya lagi. Ya, lebih bagus oven deck lah. Kalau ini oven yang saya gunakan ini memang hampir sama oven deck, tapi untuk menyalakannya pakai gas tabung LPG, terus selangnya langsung disambungkan ke ovennya, makanya apinya merata sayang. Kalau oven tangkring ya, itu didudukkan di oven di kompor gas, makanya apinya tidak merata. Coba saya kasih lihat ya contohnya ya, ovennya ini kenapa waktu kita memanggang menggunakan oven gas betul-betul apinya merata, karena ini ya cara menyalakannya seperti ini. Itu yang menyala ya.
Kalau mau antara open gas dan open deck lebih recommended ya open deck lah sayang ya. Nah coba kalian lihat kenapa roti saya itu cantik waktu sudah dipanggang, karena api opennya ini betul-betul merata. Bisa dilihat kan kalau open tangkring kan jelas open tangkringnya ini didudukan di atas kompor gas, jadi apinya tidak begitu merata ya. Kalau open gas betul-betul dia apinya ini merata karena tabung gas LPG sama selangnya, coba dilihat tabung LPG sama gelasnya sama selangnya langsung disambungkan ke opennya. Beda jauh ya sama ini, beda jauh sama open tangkring, bagaikan langit dan bumi. Itu berarti nggak harus pakai pematik gas ya kak, nggak usah ya, nggak usah. Kalau ini apa itu? Kalau ini dia ada pematiknya ini di atas untuk roti kakak. Enggak sayang. Untuk open gas ini tidak perlu kalian pakai api atas. Kenapa? Kalau misalnya pakai api atas, nggak ada penghalang loyangnya buat menutupin panas api atas waktu dinyalakan ya. Jadi tidak perlu dinyalakan api atas. Kalau misalnya kalian nyalakan api atas, ini kan tidak ada penghalang loyangnya. Otomatis kan, otomatis kan apinya turun ke bawah ya, uapnya itu semakin panas. Dan akhirnya nanti rotinya bisa gosong. Jadi tidak perlu dinyalakan api atas. Kecuali kalau mau bikin pizza Italia oke lah ya, agak gosong-gosong atasnya nyalakan api atas. Jadi saya memanggang roti menggunakan open gas ini tidak menyalakan api atas ya. Saya cukup menyalakan api bawah saja. Jadi seperti ini style open yang sering saya gunakan untuk memanggang roti. Betul-betul roti yang saya panggang itu hasilnya betul-betul maksimal bagus. Jadi silakan pilih yang mereknya Zeppelin. Mereknya Zeppelin sayang. Bisa coklat nanti atasnya ya bun. Iya sayang. Bukan coklat lagi, bisa gosong. Bukan coklat lagi, bisa gosong atasnya kalau nyalakan api atas. Nyarinya tuh mobil. Jadi ini lebar ukuran opennya hampir diameternya 1 meter ya, hampir 1 meter. Jadi saya sarankan siapa yang mau berbeli open mending sekalian yang besar ya, yang seperti saya punya ini hampir diameternya 1 meter, supaya nanti siapa tahu kalian berubah pikiran mau berjualan roti, sudah bisa bikin roti, tidak beli lagi open. Jadi tips saya seperti itu. Harga berapa itu kak? Ini harganya 5.900.000 ya, 5.900.000. Ini opennya sudah besar dan hemat gas. Mereknya Open Zeppelin. Berapa derajat Celciusnya? Sampai 300 derajat Celcius ya, bisa dilihat. Api 120 apinya 180 Celcius untuk memanggang roti. Tapi kadang open ini ya, kadang untuk memanaskan opennya ini betul-betul panas, kadang cuma sampai 200 Celcius, enggak sampai 250 Celcius ya. Karena ini kan open ini open manual. Jadi untuk kita mengetahui panasnya tinggal diatur aja suhu ininya ya, untuk menyalakan opennya ini seperti itu. Berarti berapa derajat api bawahnya? Api bawahnya ya 200 Celcius ya. Untuk bawahnya 200 Celcius, untuk atasnya 300 Celcius sayang ya. Untuk atasnya 300 derajat Celcius, untuk bawahnya 200 derajat Celcius. Tapi untuk memanggang roti ini tidak perlu lagi kita nyalakan api atas, cukup api bawah. Api bawah sudah bisa memanggang roti sampai betul-betul matang merata. Gimana cara proofing punya lemari itu kak? Kalau minta ya oke, kita pindah lagi ke dalam ya. Jadi saya reviewkan lagi yang di dalam. Jadi kalau cara penggunaannya mesin Getra ini ya, mesin pengembang Getra ini dengan cara menyalakan ini. Ini ada untuk menyalakan di bawah. Jadi air kita isi di dalam sini ya. Air kita isi. Ini saya tidak gunakan karena saya tidak terburu-buru bikin roti ya hari ini. Santai-santai saja. Ya. Jadi
Ini ada airnya. Jadi ini mesin proofingnya serbaguna ya, bisa disimpan-simpan macam-macam. Jadi ini air kita isi di sini ya kan? Air kita isi di sini. Terus kita nyalakan kompornya, api kompornya seperti ini ya. Kita nyalakan. Setelah menyala, kita tunggu airnya mendidih. Setelah mendidih matikan. Jadi dari uap open proofing inilah yang bisa rotinya bikin mengembang karena dari uap panasnya seperti itu. Tapi saya tidak menyalakan ya, saya tidak menyalakan karena saya tidak terburu-buru bikin roti hari ini karena saya live streaming. Kecuali saya tidak live streaming ini saya nyalakan karena saya banyak bicara ya. Daripada nanti saya nyalakan ini terus saya live streaming, saya terburu-buru bikin roti, akhirnya roti saya nanti bisa gagal manen seperti itu. Pilih mana kalian? Aku tidak live atau menyalakan ini. Ya kan, sangat jelas penjelasannya Bu Mentari. Halo Uci, sayang, apa kabar Uci? Kamu dari mana aja Uci? Aku lagi ini Uci ya, ada tamu. Siapa sih tamuku ini? Halo sayang. Ada tamu. Terima. Tidak apa-apa diterima ya. Sangat jelas penjelasannya Bu Menteri. Ini kepencet aja, mohon maaf. Ya, matiin aja sayang ya. Caranya gimana? Gimana? Gimana ya? Oh, nanti sebentar. Aku pikir kamu mau bertanya-tanya apa, Kak? Iya, aku mau bertanya, cuman lewat chat aja gitu loh, komen aja. Aduh. Nanti sangkanya kalau aku ndak terima pertemanan. Oh, enggak sayang, enggak mau nanya aja, itu untuk mixernya beli di Surabaya mana? Hah? Mixer yang tadi pas di video tuh nah, di VT. Oh, di VT. Bilangnya beli dari Surabaya. Surabaya ada. mana? Ada pokoknya Surabaya ya. Soalnya saya orang Surabaya. Iya. Pokoknya ada. Kalau mau chat nanti chat aku aja ya. Oh, oke. Di chat ya. Enggak, soalnya toko bahan kue kan banyak di sini. Iya. Yang komplit, ada toko perlengkapan itu. Oke. Soalnya ini dari salesnya. Saya berhubungan langsung sama salesnya. Jadi gitu ya. Oke. Ngomong sama salesnya makasih dulu. Kak, lancar selalu, makin sukses. Iya, sama-sama sayang. Ini matikan gimana ya? Iya, saya juga bingung. Ngerti loh. Kayak apa deh? Oh, ini saya matikan. Ya, tidak tersambung sudah. Saya ngerti sudah. Oke, selamat beraktivitas. Aduh, kok ribet banget ya. Harga lemari proofingnya 7 juta sayang. Ya, 7 juta. Jadi ini saya tidak menyalakan lemari pengembangnya karena saya kan lagi live streaming. Kalau misalnya saya live streaming begini, banyak sekali pertanyaan yang masuk di beranda tap layar ini, banyak sekali yang masuk ya pertanyaan. Jadi aku tidak menyalakan. Wih, ada yang sudah jadi. Astaga, naga. Kok bisa jadi ini langsung ada, ini tersulap nah. Langsung sudah ada jadi nah roti gembongnya, roti sobeknya. Ini sebagai contoh aja sayangnya. Jadi ini saya tidak menyalakan karena saya lagi live streaming, lagi menjelaskan. Jadi kubiarkan aja dulu ini di luar, baru saya masukin ke dalam ya. Saya ambil perloyang-loyangan dulu. Berapa harga lemari proofingnya? Harga lemari proofingnya harganya 7 juta sayang. Harganya 7 juta ya. Ada pertanyaan lagi? Itu manual, itu nggak pakai listrik. Soalnya kalau aku pakai listrik daya wattnya besar sekali, makanya aku pakainya manual biasanya. Makanya aku pakainya yang manual yang bisa menyalakan pakai api kompor, tidak pakai listrik. Jadi seperti ini jadinya ya. Ini jadinya rotinya yang sudah matang. Ini contohnya aja yang belum matang. Dijual berapa Dep seloyang? 10.000 sayang. Dijual 10.000 ya. Dijual 10.000 sayang. Cinta. Dijual berapa? Silvana, kenapa kamu baru muncul Silvana? Kamu dari Indohoy kah?
Dari berkemah di mana kamu Silvana? Kupikir kamu pergi berkemah hari Minggu ke gunung, ya. Aku sampai nyari-nyari kamu loh. Kok kamu baru muncul Silvana? Silvana, kok kamu baru muncul? Kamu hari ini mau pergi camping kah ke gunung? Nggak camping kah kamu ini hari Minggu? Kalau saya camping di sini. Silvana, aku campingnya di sini Silvana, kasihan. Hari Minggu itu nggak bisa jalan-jalan. Jadi hari liburku itu 3 bulan sekali Silvana baru bisa libur saya ini, kasihan. Oke, sudah saya masukin di lemari. Camping kemana kah? saya kira kamu itu pergi camping kah, ya, berkemah kah, ke gunung kah. Kupikir kok makanya kupikir kok anak ini kok ndak hadir. Makanya bilangnya si siapa tadi itu, si Uci kah, siapa bilang itu, kayaknya dia pergi camping kak katanya, ya, karena ini kan hari Minggu, ya kan. Aku pikir kok pergi camping ke gunung kah atau kemana, ke healing-healing kah, makanya tidak hadir. Dok, berapa dan loyang ukuran berapa? Doknya itu 1 kilo menghasilkan 18 loyang, ya. Berat adonannya 20 gram, ya. Loyang ukurannya 14, diameter lebarnya, tingginya 6 cm, ya. Dan berat adonannya yang dimasukin 6 di dalam loyangnya, berat adonannya 20. Menghasilkan 18 loyang. Dijualnya 10.000, ya. Aku segereja kak pagi tadi. Oh ya, bagus ya, harus berdoa, harus gereja. Sama seperti saya juga sembahyang. Biar aku tuh ngantuk-ngantuknya, kesian yang subuh-subuh tetap saya bangun sembahyang, sholat, ya. Karena siapa lagi mau ngasih kita rezeki kalau bukan Sang Pencipta, ya. Pencipta, seperti itu, ya. Jadi harus tetap bersyukur sayang. Jualan di mana kak? Jualan di rumah sayang. Aku jualan di rumah, ya. Coba lihat, ini aku berjualan di rumah. Aku berjualan di rumah nih, ya. Itu rotiku sudah pada mau habis, makanya aku bikin lagi, produksi lagi rotinya. Daerah mana, kota mana? Daerah Denpasar, kota Padang, daerah Bali, kota Denpasar, ya. Daerah Bali, kota Denpasar. Itu rotinya saya macam-macam saya jual. Ini rotiku yang paling laris yang ini nih. Roti sobek yang tadi yang saya bikin paling laris. Terus roti boy juga laris saya bikin. Terus ini ada roti pisang juga laris saya bikin. Oke. Oke ya. Daerah mana, kota mana? Udah sarapan kakak? Aku sudah sarapan pisang sayang, ya. Pisang aku boleh beli pisang. Oh nanya, boleh pisang mbak? Boleh pisang, lain boleh pisang ini, ya. Lain boleh pisang. Ini roti. Masa ini boleh pisang? Ini roti sayang. Memang rasanya kayak boleh pisang, tapi ini teksturnya lebih ke roti, bukan ke pastry kulitnya, ya, rotinya. Oke, udah sarapan kak? Oh, Silvana ini penasaran aku orangnya. Penasaran sekali aku sama dia. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, silakan ya, kalau mau bertanya silakan. Nggak apa-apa kok sayangnya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, silakan bertanya. Ini celana aku longgar. Kayaknya harus pakai peniti deh ya. Pakai peniti kayaknya ya. Belakangnya pakai peniti deh. Longgar betul celana aku kayak mau terpelorot.
ada peneliti jumbo ya. Siapa tahu Silvana belum tahu, berarti kurusan itu Kak ya. Enggak juga sih. Enggak tahu ini ya. Kurusan mungkin sedikit ya, kurusan sedikit. Longgar. Untung aja aku punya peneliti jumbo. Yang belum pernah lihat peneliti jumbo saya ada. Ini panjang sekali, segini lebar, segini panjangnya ya peneliti jumbo. Ini aku tuh selalu sedia perlengkapan di rumahku. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa penitiin ya. Buat ini penitinya, soalnya jumbo dia. Jangan sampai tertusuk belakangku. Yang penting hatiku tidak tertusuk. Tidak terluka. Nah, sudah ya. Ini. Bahena, cinta satu malam. Oh, indahnya cinta satu malam. Buat melayang. Cinta satu malam. Na 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 na. Satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buat melayang baru satu malam, na 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 na. Oke, kembali lagi ya. Serius ini. Ada yang bertanya tertusuk panah asmara nggak apa-apa Kak? Iya, yang penting jangan tertusuk ini ya. Panah asmara kesakitan ya, itu berbahaya sekali. Sakit hati lagi nanti ujung-ujungnya. Kalau tertusuk panah asmara nggak apa-apa. Kalau tertusuk panah asmara terus ditolak, gimana ceritanya itu kan? Bahaya sekali cinta ditolak ya. Cinta bertepuk sebelah tangan, gimana ceritanya? Mbak Devi, harga mesinnya berapa? Harga mesinnya ini 5.800.000 ya. Tapi lain lagi ongkos kirimnya ya, lain lagi ongkos kirimnya. Bali maksudnya apa? Bali itu aku tinggal di Bali ya. Kultum Mbak Devita. Tapi jangan masalah ini pribadi. Kalau kultum nanti berbahaya, ada lampu merah. Nanti kita tidak bisa lanjut lampu hijau ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Aku tidak percaya dukun sekarang. Dukun itu maunya cuma uang aja ya. Kalau cinta ditolak, bentuk body, mempercantik diri ya kan? Tidak apa-apa, buang yang menolak kita, cari yang baru. Laki-laki di dunia ini bukan satu, banyak. Asli mana Kakak? Bahasanya ke orang Bali. Malah banyak yang bilang bahasanya saya ini bukan kayak orang Bali. Orang Bugis saya, asli Bugis sayang. Ada yang bertanya lagi, silakan ya. Pilihlah mesin gemesin, karena mesin gemesin mampu mengadang roti cepat kalis. Bugis mana Kak? Aku Bugis Palopo, Astri Villa. Aku Bugis Palopo ya. Kayaknya aku mau keluar dulu deh, HP ku panas banget loh. Nanti aku masuk lagi ya, soalnya aku mau fokus bikin roti. Nanti nggak jadi-jadi pekerjaanku kalau aku berbicara terus seperti ini. Bugis Palopo sayang. 5 menit lagi aku mau keluar. Soalnya aku banyak bicara nah. Kalau aku banyak bicara, pekerjaanku nanti berantakan. Aku mau ini dulu. Mau pergi berbelanja bahan-bahan kue, dekat kok dari sini 5 menit ya. Nanti aku balik lagi habis belanja bahan-bahan kue. Nanti aku balik lagi, nanti aku live streaming lagi ya, membagikan keseharian aku, kegiatan aku seperti apa. Asik orangnya, semoga lancar. Asik orangnya, semoga lancar. Ya memang aku memang asik orangnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host Devita ya di TikTok Dapur Devita. Saya mundur diri ya dari pertivianku. Nanti sampai jumpa di jam 11 ya. Jam 11 nanti kita berjumpa di jam 11 pagi. Jadi ditungguinnya. Jangan kemana-mana ya. Saya host Devita. Saya undur diri ya. Silvana ya, saya undur diri. Mau kemana? Mau belanja bahan-bahan kue ya. Aku mau cari susu evaporasi. Susu evaporasi itu susah sekali dicari di sini, ya. Susu evaporasi susah sekali dicari. Kalau ada yang jual di toko-toko bahan sembako itu cepat habis, diambil orang, ya. Makanya sebelum diambil orang, aku mau cepat-cepat datang ke sana, ya. Naik kuda aku ya, naik kuda. Oke, hati-hati ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung 11 juta orang.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya. Bye. Dah sayang.